Halo, semangat pagi, salam ekstrim. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas bahwasannya motivasi itu sangat sederhana sebenarnya. Seorang motivasi besar, saya sering mendengar Brian Tracy yang mengatakan perubahan, lakukan perubahan dari mulai perubahan yang sangat kecil. Lakukan, dan lakukan. Nanti perubahan itu akan menjadi besar dan luar biasa. Simak video ini sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Pada kesempatan hari ini saudaraku, saya hadir bersama Anda tentunya mengiring bisnis kita yang sedang menuju on. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, tekan tombol subscribe, like, dan Anda share juga kepada media sosial Anda ketika ini bermanfaat. Tetapi Anda juga bisa abaikan saja ketika ini tidak bermanfaat. Ketika ada sesuatu, Anda bisa tulis di komentar saudaraku. Ini dari saya atas nama GSBV. Saudaraku, saya teringat ketika saya berguru kepada seorang motivator, dan beliau, saya ingat sekali waktu itu di Tawangmangu, Karanganyar, Karanganyar, Surakarta. Ada acara yang dikatakan pada saat itu penggemblengan Karang Taruna. Saya diminta untuk mengisi sebuah perenungan dengan visi dan misi dan target supaya Karang Taruna ini menjadi apa, ini menjadi itu, dan seterusnya. Tambah semangat, tambah berjiwa besar, tambah pede, dan seterusnya. Namanya beliau adalah Bapak Jos Arif, semoga sehat walafiat. Beliau mengatakan kepada saya, dan ini saya pegang dalam pola kehidupan saya, dan Anda juga boleh memegang erat ini pedoman. Kalimat yang sangat melekat dalam hati, jiwa, dan pikiran saya adalah jangan berharap ada perubahan menjadi lebih baik, tetapi Andalah yang harus berubah menjadi lebih baik. Ini dia. Kalau saat ini kita dengan bahasa-bahasa kritik, dengan bahasa-bahasa yang membabi buta dalam mencaci, atau mungkin kritik yang tidak sesuai tempatnya, apa yang kita harapkan? Rata-rata orang menginginkan ada perubahan yang menjadi lebih baik di tempat orang lain, di posisi orang lain. Iya enggak saudara? Apakah itu akan merubah suatu keadaan? Tidak. Tidak sama sekali. Lalu apa yang terbaik? Saya ulang kaidah tadi. Jangan berharap ada perubahan menjadi lebih baik, tetapi Andalah yang harus berubah menjadi lebih baik. Kenapa seperti itu? Ketika Anda memiliki atau mengalami perubahan menjadi lebih baik selangkah saja, maka Allah akan tersenyum. Alam akan menyapa Anda. Alhamdulillah, ada orang yang berubah menjadi lebih baik. Sudah seperti itu saja. Dengan perubahan ini step by step, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, menjadi lebih baik, maka alam Anda ini yang mengikuti, yang mengiring Anda ini semua akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, ketika Anda ini memupuk atau Anda menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak baik sama dari kecil, maka lingkungan Anda akan mengiring Anda dan akan mendorong Anda untuk menuju sebuah kejelekan. Dan ini jangan dilakukan saudara. Kami kreator-kreator, terutama GSBV, terima kasih Smart People. Anda yang subscribe channel saya adalah manusia-manusia yang cerdas, yang bisa memilah dan memilih tentang apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang Anda boleh lihat para konten kreator yang memberikan penjelasan-penjelasan, jangan berpikir hanya YouTube saja, tetapi dalam sisi apapun yang berhubungan dengan dunia digital dibahas.
ada Pak Kris yang membahas tentang Bitcoin, ada SJW, SHU ya, ada DHI dan seterusnya. Ada Pak Ustadz Midan Anis membahas tentang robot apa. Semua dikenalkan kepada Anda. Apakah itu bukan VTuber sejati, saudaraku? Begini, saya katakan berubah menjadi lebih baik. Saat ini zaman 2021 sampai 2045, para pakar ekonomi melihat, menerawang, termasuk saya sangat respect dengan beliau Bapak Hermawan Kartajaya. Kalau kamu menerawang ekonomi ini jangan sampai 2030, terlalu dini, pandanglah sampai 2045. Sudah digambarkan jelas, luar biasa. Dan saya pernah bersama pengamatan beliau pada saat 98, 2000 sampai 2000-an muncul yang namanya motivasi. Saya katakan motivasi sederhana karena di Indonesia itu baru mengenal motivasi setelah krisis moneter. Muncullah bisnismen yang mereka menggunakan konsepsi motivator yang dulunya hanyalah mengalir seperti air, sekarang diramu dalam beberapa rumus sukses. Ada Andri Wongso, ya kan? Ada Pak Tung Desem Waringin, luar biasa beliau. Ada Pak Hermawan Kartajaya, dan mereka buku-bukunya sampai sekarang terjual di luar negeri. Bahkan orang Indonesia nggak kebagian. Kemana aja kita ini? Maka hadirnya konten-konten kreator yang membahas tentang rumus-rumus sukses, motivasi-motivasi, sekarang menjadi konten yang Masya Allah diminati. Kenapa? Saat ini, pada saat orang tersadar stay home, PPKM, ini mereka masuk ke dalam zona-zona digital untuk mempertahankan kehidupannya. Nah tentunya bisnis digital banyak sekali, saudara. Kalau saya mengatakan SWI, OJK, ya kan, mereka menggasak aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan juga mendukung aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan aturan pemerintah, maka tugas kita adalah update info selalu untuk bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah aplikasi-aplikasi yang sekiranya itu aman buat kita. Tentunya ada 2L. Apa yang pertama? Legal dan logis. Ini bukan lepas logis ya, legal dan logis. Karena saya membuat ini juga sebelum muncul rumusan 2L. Legal, logis, bagaimana ini sesuai dengan aturan yang ada, legalitasnya, dan juga bagaimana ini logis. Jangan sampai Anda tergiur dengan suatu usaha atau digital aplikasi yang mereka memamerkan atau menawarkan Anda dengan keuntungan yang di luar akal Anda. Anda langsung tolak saja. Kenapa? Nggak mungkin, saudara. Semua membutuhkan yang namanya proses. Semua membutuhkan yang namanya perjuangan, dan semua membutuhkan yang namanya yang dikatakan semangat yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi intinya bagi Anda yang saat ini masih konsentrasi untuk menjalankan bisnis konvensional Anda, carilah bisnis-bisnis yang Anda bisa mengerjakan di paruh waktu Anda, bukan sambilan loh ya, bukan sambilan, tapi Anda juga fokus. Ketika kegiatan-kegiatan konvensional Anda sudah selesai, Anda bisa memainkan aplikasi itu tanpa mengganggu kegiatan Anda. Ini yang terpenting, saudara. Jadi saya mengatakan kepada saudara-saudaraku semua, yaitu subscriber GSWV, mari kita iring era digital yang luar biasa ini, bahkan sampai kepada 4.0. Ini untuk kita mengambil peluang yang terbaik. Maka banyak sekali yang membahas tentang aplikasi-aplikasi. Tentunya cari yang legal dan logis, jangan asal milih aplikasi. Maka selalu cek deskripsi saya bila ada sesuatu hal yang baru, ya, karena saya akan memberikan suatu hal-hal yang baru kepada Anda yang aman, sehingga kita bersama-sama mengiring ini lebih enak. Ada yang masih nabung ya, masih menabung, belum bisa withdraw jangka panjang kan, yang namanya aset itu kan, bagaimana kita sekarang aset tidak harus membeli tanah ya. Kalau kita masih dalam keadaan seperti ini, maka aset digital, bagaimana kita bermula dari gratis
sampai akhirnya dengan perjuangan nanti kita bisa memiliki aset yang luar biasa di kemudian hari. Sekarang konsepnya semacam itu, saudara. Kalau kita tidak mengikuti konsep semacam ini, tidak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, ingat kata-kata Pak Jokowi, nanti pada saatnya bukan negara yang adidaya, yang kuat secara finansial yang menang, tetapi negara yang cepatlah yang akan memegang kendali. Maka fast respon, cari informasi di sela-sela kehidupan Anda. Jangan mengikuti malasmu, jangan mengikuti hanya menunggu sesuatu, tetapi bergeraklah. Saya tutup pembahasan saya saat ini. Jangan berharap terjadi perubahan di orang lain, tetapi Andalah yang harus berubah menjadi lebih baik. Jadi intinya, dengan kita berubah, dunia akan tersenyum, alam akan tersenyum. Dan saya doakan Anda semua subscriber saya diberikan kesuksesan lahir batin. Kita pantau terus perkembangan zaman di era digital, ya kan? Yang belum subscribe silakan tekan tombol merah, langganan bro ya, loncengnya jangan lupa, dan like serta share ketika ini bermanfaat. Dan yang terakhir, saudaraku, bila banyak salah saya mohon maaf. Saya Sigit, salam ekstrim.